dikarenakan aku godir, orang yang terkena madarat dikarenakan beliau buta. Yang selanjutnya, dan aku jauh rumahnya. Jauh rumahnya. Apakah aku mendapatkan rukhsah? Jadi kita pahami dahulu rukhsah tersebut melaksanakan tapi masih mendapatkan pahalanya, asal kalau tidak melaksanakan asal mengodoinya nanti mendapatkan pahalanya. Ini dari rukhsah tersebut. Seperti contoh rukhsatus safar inda shaim, rukhsahnya safar untuk orang yang berpuasa, boleh membatalkan puasanya dengan memenuhi beberapa syarat. Syaratnya salah satunya berangkatnya itu sebelum fajar. Jadi mun baheula mah sok aya teh santri kurang amalkeun ilmu cenah ge. Balik pasaran ti budak teu puasa. Cenah ge pangamalkeun teh dina au ala safarin faidatun ayyamin ukhra. Aya bikin lagi aya. Tapi meureun can pati asakan langsung diamalkeun wae. Langsung diamalkan. Safar padahal sebelum fajar harusnya syaratnya ini berangkat jam 7. Ini udah lewat fajar. Lantas dia berbuka. Padahal harus ada beberapa syarat dulu. Satu, yaitu tadi berangkatnya sebelum fajar. Yang kedua, ada makhafatad darar, kalau diteruskan puasanya itu ada kekhawatiran seperti contoh supir gitu kan. Mun urang puasa wae dehidrasi. Akhirnya apa? Hilang fokus. Bisa tabrakan, membahayakan. Oh silakan. Makhafatad darar. Ini enggak ada sama sekali. Lapar udah biasa terlatih. Ya kan? Di kobong udah biasa terlatih, tiba-tiba ingin meninggalkan puasa dengan alasan au ala safarin tadi. Padahal terusan paman tatawaa fa huwa khairun lakum, seperti itu ya. Kalau seandainya syarat tadi sudah terpenuhi dan memang udah betul-betul nggak kuat ya. Lalu kalau apa namanya? Kalau di istilah orang puasa yang di Cirebon mah ada tuh, nggak niat puasa tapi kayak puasa. Seperti yang head seenggaknya harus seperti itu ya. Cuman suka bikin tanda kalau dia nggak puasa. Minum aja sekali di siang hari itu menunjukkan kalau kita nggak puasa. Nggak percis banget nama yang puasa. Seperti itu. Nah yang head pun kan harus tetap menjaga. Kalau mau minum sekiranya harus sembunyi-sembunyi ya. Takut yang lain orang Sunda mah kabita. Ini yang berbahaya. Bukan justru sebaliknya, yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Ini kan satu keterbalikan yang mengundang ketololan lah. Ya. Ini satu kesalahan itu. Yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Kumaha judulnya ini? Seakan-akan kan terbalik, yang tua harus menghormati yang muda. Ini repot urusan. Kalau seperti itu. Nah kita kembali itu rukhsah. Nah setelah memenuhi syarat tersebut dia meninggalkan puasa. Oh iya, dia meninggalkan puasa karena ada rukhsah. Pahalanya dia dapat saat nanti dia mengqadhanya. Namanya keringanan. Seperti itu ya. Tetap dapat itu si pahala. Yang mana pahala Ramadan itu sendiri kan nggak bisa tergantikan. Tapi kalau dengan adanya rukhsah, insya Allah tergantikan. Seperti itu. Nah ini pengen di rumah, tapi pahalanya di masjid, kan gagal gitu ya. Seperti istilahnya mimpi di siang bolong gitu ya.
Saya pengen sholat di rumah, tapi pahalanya kira-kira sama nggak di masjid? Seakan-akan bertanya seperti itu. Ada rukhsah apa enggak? Ada keringanan apa enggak? Atau ada pembolehan atau enggak? Seperti itu. Akhirnya Nabi menjawab, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak menemukan itu. Karena syaratnya tadi seperti budak santri teaan, seperti anak santri yang tadi dia berbuka puasa dengan syarat yang tidak terpenuhi, yaitu tidak menjadikan rukhsah. Tidak menjadikan rukhsah, tetap pahalanya hilang. Yang tidak bisa tergantikan walaupun dengan 100 hari berpuasa atau 1000 hari berpuasa. Saking gedenya pahala Ramadan. Kalau 70.000 ya, atau sedikitnya 70 kali. Karena kan pahala apa namanya? Pahala sunat diganjar wajib, pahala wajib dikali lipat. Seperti itu. Nah, ini nggak ada rukhsah seperti itu. Karena apa? Masih terdengar an-nida, masih terdengar panggilan. Selama masih terdengar panggilan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang komodo ya, apalagi sekarang. Pasti sudah terdengar seperti itu. Tapi aspek bukan ngambil alasan ini ya, yang kasut-kasut ya. Ada kan yang aspek itu, biar nggak masuk ke hadis itu, soalnya itu kebenarannya jauh. Seperti speaker di NH itu bisa sampai ke lebih bengkok kadang-kadang. Itu jarak tempuhnya perkiraan kalau lagi sepi gitu ya, kalau subuh itu jauh gitu. Subhanallah. Ya kalau seukuran manusia yang ada di menara dengan suasana hening, kira-kira terdengarnya seberapa jauh? Dan manusianya itu yang memang ahli dalam memanggil, bukan yang bukan ahli. Makanya Rasul itu senang dengan sahabat kalau muadzin itu bukan hanya bagus tapi lantang suaranya. Kan suara orang-orang ini macam-macam. Ada yang lantang jelek, ini parah berarti ya. Udah berisik jelek lagi. Ini kan mengganggu kedamaian masyarakat seperti itu. Bukan rusuh biasanya. Ada yang bagus tapi pelan. Ada yang lebih ajib lagi. Udah kencang suaranya, powernya bagus. Ini lagi apa? Kencang suaranya, powernya bagus, suaranya bagus lagi. Ada yang lebih tidak mengganggu, lebih aman, itu jelek dan pelan. Jelek suaranya, tapi dia walaupun nyanyi ya pelan aja gitu kan. Nggak kayak orang yang terlalu pede gitu, nyanyi sampai kencang-kencang, padahal orang di sekitarnya mungkin sudah mengutuk dan melaknat dia. Makanya di azan juga kan harus ada aturannya, jangan sampai tamtid ya. Tamtid ini perlu diberitahu kepada masyarakat. Ini tamtid ini berbahaya, seperti terlalu banyak cengkok, terlalu banyak pelekukan. Gak boleh dalam azan. Karena dahulu Abi Mahzurah itu meledek azan yang menjadi muadzin Nabi. Abi Mahzurah itu sengaja cengkoknya diperbanyak sama dia. Allah Akbar, Allah. Nah, jangan terlalu banyak. Itu namanya tamtid, terlalu banyak cengkok. Kalau yang muadzin yang sudah dilatih di qori biasanya sudah paham. Nah, lebih bagus yang lurus aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih lurus. Gak usah terlalu banyak cengkok-cengkok. Apalagi yang model bercandaan sekarang kan ada ya oh itu mah udah haram dijawabnya juga bukan. Karena yang tamtid aja itu makruh dijawabnya. Yang tamtid tanpa ada niat istihza itu makruh dijawabnya. Kalau tamtid dengan niat istihza itu mah wajib digebukin. Seperti itu. Itu dalam hal aja. Lihat Abi Mahzurah dulu kayak gitu.
Kata Nabi, kejar. Siapa itu yang meledek ajar? Nah di situ Abi Mahdzuro dia nggak bisa lari. Di saat yang lain lari semuanya. Anak kecil lari, itu Abi Mahdzuro. Kalau kita lihat film kayak di film Susana, lari di tempat. Wow. Itu disebutnya apa? Diikat oleh tali hidayah. Subhanallah. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi ada ajiba rabbuna biqaumin yuqaduna ilal jannah bisalasil. Ada yang mengatakan Allah merasa takjub, atau Allah membuat satu perumpamaan yang membuat orang takjub dengan cara satu kaum masuk surga dengan cara diikat atau dibetot, diseret oleh rantai, diseret. Membuat perumpamaan seperti itu. Contohnya tadi Abi Mahdzuro, kan bingung orang lain lari, Abi Mahdzuro nggak bisa lari. Akhirnya nih Abi Mahdzuro diambil sama sahabatnya, nanti ngeledek aja nih, yang ngeledek aja. Akhirnya sama Rasul dipegang ubun-ubunannya Abi Mahdzuro, pegang ubun. Itu kata Abi Mahdzuro, aku merasakan dinginnya sesuatu itu sampai ke dalam hati. Ajibnya, di saat semua rambut Abi Mahdzuro putih, yang dipegang sama Nabi tetap hitam. Dan Abi Mahdzuro saking tabaruknya itu nggak mau dicukur rambutnya yang depan ini. Jadi ini cukur. Keramati Rasul. Terus sampai panjang. Sampai kalau duduk itu, kalau sedang tidak pakai peci itu kadang turun gitu. Atau ya takun ketika kan Nabi itu isanya sudah agak diperlambat. Kalau ada delegasi datang, sahabat itu ya takun. Nah itu Abi Mahdzuro sampai terjatuh, saking panjangnya rambutnya beliau. Nah ini sekelumit daripada contoh An-Nida. Makanya panggilan itu ya, yang memanggilnya juga harus jangan ini ya, maksudnya bukan dalam artian melarang. Kalau nggak ada banget barulah pakai yang second itu. Selama masih ada yang baik ya usahakan lah gitu kan, pakai yang muadzin ini yang baik. Jangan sampai di gereja itu kan mau nyanyi gereja dipilih yang suaranya bagus. Masa kita di masjid salah aja, emang bayaran gitu. Ayah ajin muadzin bayaran murah, pantas wae lu kok ditara jadi muadzin gitu. Jadi seperti itu. Ya kesalahan kita kembali introspeksi diri sendiri masing-masing ya. Jadi tentang ceramah dari ajan mah bisa kelas ustaz. Dan tukang ajan, tukang imam ya. Ibu, lulus aja, terkomat ibu. Tukang imam ya, sorry. Ke level ajan. Berapa pahalanya besar ya. Sampai kalau ajannya Abi Mahdzuro ini suka jadi tafaulan, tabarukan. Para dahulu itu orang-orang Islam itu suka bertafaul, minta hajat apa-apa itu punya syairannya. Amma wa rabbil ka'batil masturo wa nazamati min Abi Mahdzuro la af'alanna fi'latan maksur. Kalau mau melaksanakan satu perkara yang istimewa itu mereka kan suka bawa-bawa dulu. Demi Tuhannya Ka'bah, demi Ka'bah yang ditutupi, dan demi suaranya Abi Mahdzuro, aku akan mengerjakan ini. Nah, kan itu harus ada seperti itu. Kalau dulu waktu zaman pemuda, demi cintaku padamu, aku akan maling lauk di empang. Menggajalnya. Nah seperti itu. Saking istimewanya ini daripada sholat berjamaah, itu bagi orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah dan Jumat. Tunggu si Edi.
Walaupun seandainya dia qiyamul lail rajin, qiyamul lailnya rajin, puasanya tak henti-henti, puasanya, waduh, udah kalau kelasan puasa istimewa, gak ada yang ngalahin. Tahu gak? Itu akang itu puasanya setahun full. Itu antum tahu katanya itu lebaran aja. Beliau nggak niat puasa, cuman kayak puasa udah. Tapi di masjid gimana? Ya kadang-kadang sih Jumatan juga nggak kelihatan. Pinar jawabannya. Itu belakangnya jago itu. Oh iya hebat itu. Oh itu mah. Pinar. Kemudian kan pas jelma-jelma orang, kan? Itu kopinya doang jago itu. Bukan qiyamul lail itu. Itu disebutnya hadimul lail itu, perusak malam ya. Kan kita ini bukan qiyamul lail, tapi perusak malam. Insyaallah tabarakallah. Jadi tidak ada rukhsah segini sekelas Umi Maktum. Amr bin Umi Maktum yang jauh rumah, yang buta matanya, lah sekelas kita, masya Allah. Makanya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membaca kitab ini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Bukan dalam artian mengajak, tapi ayo sama-sama kita benahi diri kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat berkahnya dari mu'alif dan tafsir hadal kita, begitu juga daripada para perawi, para periwayat hadis, sehingga kita bisa melaksanakan setidaknya walaupun tidak 100%, mungkin sekian persennya kita bisa mengamalkan apa yang telah kita baca dan kita dengarkan. Wallahu a'lam bishawab.